Ini masih tentang kesetaraan Bapa dan Yesus. Ya. Bagaimana bisa mereka setara, sedangkan Yesus berkata bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Kalau kita memperhatikan konteks ayat ini, itu kan ayat 30. Kalau kita mundur sekian ayat, kita akan ketemu di ayat 17-18. Tetapi ia berkata pada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya, di mana di sini jemaat dari pendeta Isra Soru ini bertanya, bagaimana mungkin Yesus itu Tuhan, sedangkan Yesus sendiri mengatakan dia dan Bapa itu tidak setara. Kemudian Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di sini pendeta Isra Soru malah menyalahkan orang Islam. Jadi secara tak langsung jemaatnya mengatakan, Yesus ini adalah utusan, Yesus ini adalah rasul. Kenapa kita anggap Tuhan? Jadi kepada teman-teman di sini, pendeta Isra Soru ini benar-benar kebingungan dibuat oleh jemaatnya. Karena sangat banyak sekali ayat yang mengatakan kalau Yesus itu hanya utusan. Kemudian Yesus sendiri pernah mengatakan di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Ini masih tentang kesetaraan Bapa dan Yesus. Ya. Bagaimana bisa mereka setara, sedangkan Yesus berkata bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Oke, lihat Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini kata-kata yang bergaris bawah ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini ayat favorit dari mereka yang tidak percaya Yesus itu Allah atau Tuhan, ya. Mau saksi Yehova kah, Unitarian kah, Islam, nah ini selalu pakai ayat ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bayangkan seorang Tuhan Berkata seperti itu. tidak bisa berbuat apa-apa, ya, dari diriku sendiri. Wow. Nah, itu dalam beberapa perdebatan dengan Islam juga dimunculkan argumentasi semacam itu, ya. Jadi kata pendeta Isra Soru ini dalam beberapa kali perdebatan ayat ini sering ditampilkan karena Yesus sendiri mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi kepada teman-teman di sini pendeta Isra Soru sepertinya mulai kebingungan dengan pertanyaan jemaatnya. Kita lanjutkan. Tapi mereka selalu melihat atau gagal melihat konteksnya. Nah ini kan Yohanes 5 ayat 30. Ya. Jangankan Islam juga ya. Erastus Sabdono pun pakai ayat ini untuk menunjukkan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa. Ya, lebih rendah dari Bapa. Jadi persislah ajaran Erastus Sabdono ini dengan saksi Yehova. Ya. Nah, ini ayat ini seolah-olah menunjukkan bahwa Yesus tidak mampu apa-apa. Tapi kalau kita memperhatikan konteks ayat ini, itu kan ayat 30. Kalau kita mundur sekian ayat, kita akan ketemu di ayat 17-18. Tetapi ia berkata pada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ayat ini ditampilkan oleh pendeta Isra Soru ini kan bukan ucapan dari Yesus.
Ini kan ucapan dari orang lain, bukan Yesus sendiri yang mengucapkan. Tapi kalau aku tidak setara dengan Bapa, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu benar-benar ucapan Yesus. Tapi kalau ayat yang ditampilkan oleh pendeta Isra Sorum, itu bukan perkataan Yesus langsung. Jadi kita lanjutkan. Menyetarakan dirinya dengan Allah. Making himself equal with God. Jadi Yesus sedang menyetarakan diri dengan Allah, Bapa. Adalah aneh bahwa dia pada saat sebelum itu menyetarakan diri dengan Bapa, beberapa ayat di bawah adalah sudah bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu tidak masuk akal. Ya, tidak masuk di akal. Pasti ada arti lain. Jadi pendeta Isra Sorum mengatakan, Yesus itu mau menyetarakan dirinya dengan Bapa. Kalau mau menyetarakan artinya tidak sama, tapi kalau setara itu artinya sama. Jadi kalau pendeta Isra Sorum mengatakan Yesus itu mau menyetarakan, artinya mau membuat persamaan, bukan sama, tapi mau membuat persamaan. Kemudian pendeta Isra Sorum sendiri mengatakan di balik ayat ini pasti ada arti yang lain, pasti ada makna yang lain. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak setara dengan Bapa. Jadi pendeta ini mulai kebingungan dengan jawabannya sendiri. Jadi kita lanjutkan. Nah, artinya itu apa? Ini bukan menunjukkan ketidakmampuan. Ya. Tapi ayat ini hendak menunjukkan, atau Yesus hendak menunjukkan bahwa dia mempunyai kesatuan dengan Bapa yang tak terpisahkan. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana jawaban dari pendeta Isra Sorum ini ya. Jadi pendeta Isra Sorum sendiri bingung dengan pertanyaan jemaatnya, di mana jemaatnya ini mengatakan Yesus tidak setara dengan Bapa. Bagaimana mungkin Yesus itu Tuhan, kemudian Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Ini perkataan Yesus langsung, bukan perkataan para rasul, tapi ini perkataan Yesus langsung. Jadi ayat yang banyak sekali menampilkan di dalam Bible itu, kalau Yesus itu bukanlah Tuhan, bukanlah anak Tuhan. Dia itu hanya utusan untuk kaum Bani Israel, mencakup kepada kaum Bani Israel, bukan kepada alam semesta atau seluruh isi bumi ini. Kemudian mereka mengatakan Yesus itu menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Ini kan perkataan dari Paulus, bukan perkataan dari Yesus. Kemudian Paulus mengatakan, tergantungnya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita, menghilangkan hukum Taurat. Ini perkataan dari Paulus, bukan dari Yesus langsung. Jadi pendeta sendiri bingung dengan pertanyaan jemaatnya. Jadi pendeta ini mengatakan, pendeta Isra Sorum ini, Yesus itu dan Bapa itu tidak terpisahkan. Apakah artinya tidak terpisahkan? Mereka itu setara. Kemudian mana ayatnya yang mengatakan Yesus dan Bapa itu setara? Bukan masalah tak terpisahkan. Antara yang mengutus dan utusan itu tidak akan terpisahkan. Karena yang diutus itu mendengar perkataan yang mengutus. Makanya mereka tidak terpisahkan. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum.